Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Sahur Time. Dan kita masih di segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Namun sebelum menjawab pertanyaan dari saudara-saudara di rumah, saya ingin mengajak kembali untuk ikut berdonasi. Bagi yang ingin berdonasi, silahkan transfer ke rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, sebelum kita lanjutkan ke segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab, Mas Reza, barangkali ada yang bisa diceritakan tentang kerugian dari para pengusaha akikah ini selama COVID ini berapa kerugiannya? Kalau kita rata-rata sih secara anggota ini, Mas Amin, kerugian sih cukup banyak ya. Dengan tidak adanya pemesanan akikah secara yang tradisional seperti pengajian, kan identik dengan pengajian tuh Kiai, ya kan? Nah, jadi kita putar otak, putar kreativitas, kita ngobrol secara online gitu kan. Kira-kira persentasenya itu? Persentasenya ya hampir 70% lah, agak turun Mas Amin, gitu loh. Jadi kalau dinilai dari semua anggota asosiasi itu kira-kira selama 2 bulan terakhir ini, itu berapa jumlahnya kira-kira? Ya dari omset per vendor akikah aja tuh mungkin bisa 80% kita kurangnya gitu. Nah, selama ini kemudian modifikasinya dari akikah yang biasa tadi ke yang saat COVID ini bagaimana? Ya kita tadi saya bilang kita diskusi secara online kepada teman-teman asosiasi gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah dengan cara jurus marketing masing-masing itu Kiai ya kan. Oh, tapi orderannya kemudian mengandalkan online dong? Tetap online Mas Amin. Jadi melalui? Ya melalui iklan online lah, segala macam media sosial kita gunain. Sosmed ya? Sosmed gitu lah. Baik, apakah ada kendala-kendala tertentu dari perpindahan akikah ke donasi tadi? Sangat Mas Amin, karena persepsi masyarakat kan tetap akikah adalah kerumunan, pengajian atau apa gitu Mas Amin. Dan itu membalikin persepsi itu agak susah kayak gitu loh. Ya. Oke. Tapi alhamdulillah sih sudah berjalan ya, tapi walaupun tersendat-sendat juga gitu. Iya. Dan insya Allah dengan memperbanyak istighfar kayaknya, insya Allah. nanti akan semakin banyak dan apabila corona berakhir, insya Allah Mas Reza ini akan tumbuh menjadi pengusaha yang sukses, berkembang besar. Sudah sukses, jangan lupa sedekah. Sebenarnya pengusaha apapun, saran saya, kalau pingin sukses, itu setiap pagi sedekah gitu. Sedekah. Jadi berapapun diniatin, ya Allah saya sedekah. Lah ini memancing. Iltamisu ar-rizqa bisadaqah. Jadi kalau Anda pingin mendapatkan rezeki mudah, sedekah. Gitu Kang. Iya. Oke, baik Kiai. Kita di segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab, dan ada pertanyaan yang bagus dari Bapak Ardo di Bengkulu. Ya. Pertanyaannya begini, umumnya orang menganggap ibadah itu sebagai kegiatan yang memberatkan. Nah, Pak Ardo ingin bertanya, bagaimana tipsnya menjalankan ibadah itu dengan senang dan ikhlas? Kang Amin, memang yang namanya ibadah, khuffatil jannatu bil makarih. Berat biasa itu, wajar. Tetapi kita akan bisa semangat apabila kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat buat kita. Jadi kalau kita sadar balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat baik berlipat ganda. Kalau tahu balasannya, kalau tahu manfaatnya, insya Allah kita semangat. Karena itu Allah mengingatkan, man amila sholihan fali nafsih. Kalau Anda berbuat baik, ya untuk diri kita. Lah kalau kita sudah tahu begitu, insya Allah kita akan semangat. Itu yang pertama. Kemudian soal ikhlas. Memang harus kita ikhlas. Tetapi awal-awal misalnya ada ya belok-belok sedikit lah ya. Itu dimaafkan. Cuma jangan sampai berhenti di situ. Tetap bagaimana sekiranya ibadah kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tetapi kalau umpama di tengah perjalanan Kang Amin, ya Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat atau ketika kita melaksanakan baca Quran misalnya. Kok ada terbesit ingin dipuji tidak ikhlas. Saran saya jangan berhenti. Mas Reza, misalnya sedekah. Loh, kok sedekah ada yang memuji? Akhirnya Mas Reza berhenti. Jangan. Saya nggak ikhlas, takut nggak ikhlas kan begitu Kang Amin. Jangan berhenti, teruskan. Karena al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas itu dengan memaksakan diri untuk ikhlas. Dilawan ya. Dilawan.
Justru kalau berhenti nanti jatuhnya bukan karena Allah. Kok berhenti Mas Reza bersedekah? Ya habis dibilang soalim Pak Kiai. Lah itu namanya jatuh kepada ria itu. Begitu Kang Amin. Baik, Kiai. Jadi di segmen Anda bertanya Kiai menjawab ini juga tadi saya janjikan bahwa akan ada ijazah amalan. Oh ya, ya. Dan ijazah amalan kali ini adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar anaknya itu bisa mudah menyerap pelajaran. Yang pertama tentu ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Saran saya ikhtiar lahirnya artinya zahirnya ini adalah jangan sampai makanan yang masuk itu makanan yang tidak Halal. Itu penting. Jangan berbuat maksiat. Apalagi berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Itu rontok biasanya ilmu agamanya itu hilang. Yang nomor 2 Kang Amin, kalau mau belajar itu doa. Doanya gimana? Doa yang paling mudah lah. Kalau agak sulit nanti nggak bisa diikuti sama pemirsa ya. Doanya bagaimana? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu cukup. Rabbi, wahai Tuhan kami, zidni ilma, berikan, tambahkan kepada kami ilmu, warzuqni fahma, berilah kemampuan kepada kami faham yang baik. Cukup ini. Tolong kepada adik-adik di rumah, bapak-bapak juga harus belajar ya. Ketika belajar, dimulai dengan kalimat ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insya Allah nanti ilmunya akan gampang diserap. Kemudian kita ini tidak mudah hilang. Ya, baik Kiai. Ini juga ada pertanyaan yang serupa Kiai, nyambung dengan amalan kita hari ini, yakni dari Ibu Dian di Surabaya. Nah, bagaimana caranya punya anak itu terlahir pintar gitu Kiai? Subhanallah. Ya aslinya anak kita ini kalau punya pemahaman kita di dalam Islam, anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Semua itu bisa jadi apapun, tergantung kepada orang tuanya. Punya modal masing-masing. Yang terpenting bagi kita umat Islam, bukan kecerdasannya saja, tapi doakan anak kita itu menjadi anak yang soleh. Harapannya ke sana. Karena itu kita harus berdoa. Doanya apa? Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami wa auladana dan putra putri kami min ahlil ilmi wa ahlil khair. Orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Saran saya jangan diniatin untuk hanya sekedar cerdas. Tapi mohon kepada Allah agar anaknya jadi anak yang soleh. Lah anak soleh ini luar biasa Kang Amin. Nanti kalau kita mati ya didoakan sama anak kita. Itu maksud saya demikian. Baik, Kiai, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau ada ibu hamil yang sudah 8 bulan, ketika puasa, apakah boleh hanya membayar fidyah atau harus mengkodok? Begini Kang Amin, kemungkinan ada 2 ini. Kalau ibu ini misalnya, ibu kenapa nggak puasa? Kalau dia jawab, Kiai kalau saya puasa, saya kan hamil bisa lemes Pak Kiai, gak kuat. Oh ibu itu cukup ngodok puasa, ganti puasa. Tapi kalau ditanya, ibu kenapa ibu gak puasa? Saya hamil Pak Kiai, loh kenapa? Kalau saya puasa, anak saya ini bisa bermasalah kata dokter, jadi saya harus makan terus. Oh ibu itu gak puasa karena anak? Iya. Oh kalau ibu puasa, tidak puasa karena anak, maka ibu itu wajib mengganti puasa dan bayar fidyah. Itu perbedaannya di sana Kang Amin. Baik, Kiai, kita cukup di segmen 3 ini. Selanjutnya nanti kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para pemirsa dimanapun Anda berada. Silahkan mempersiapkan diri untuk kita berzikir bersama-sama. Ambil wudhu, niatkan hati dan tetapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, terima kasih Mas Reza sudah hadir bersama kita dan juga para pemirsa sekalian. Sebelum kita selesai dengan segmen ini, kami ingatkan sekali lagi bahwa kita masih menerima donasi di Donasi Peduli COVID-19.
di nomor rekening BCA 29120909015 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.